Oke, selamat pagi dan siang untuk om-omku semua. Bertemu lagi di channel ini, Om Otomotif. Di video kali ini saya mau sharing ya, bukan menggurui dan tidak mengajari ya, tapi sharing berbagi video untuk cara pengecekan busi dan koil di kendaraan Suzuki R3. Kebetulan ini ada Suzuki R3, tahunnya tahun lama, tahun 2014. Jadi yang generasi pertama. Nah, di sini kenapa saya sharing atau membuat video ini? Karena yang saya rasakan di Suzuki R3 ini generasi pertama ini ada sedikit berebet di bagian mesin. Getarannya tidak sewajarnya, ada sedikit berebet ya. Untuk kalian yang mau ngecek maksud saya, bisa cek dari getaran mesinnya ya Om. Dari getaran mesin, suara dari knalpot maupun dari getaran di bodi mobilnya. Kalau ada berebet-berebet seperti ini berarti ada pengapian yang kurang baik. Nah, di video ini jadi contoh untuk mobil yang mungkin berindikasi ya dari pengapian atau busi, koil maupun dari bagian pengapian. Ini terlihat enggak ya guys ya, ada nah getaran. juga ini kok kebetulan untuk mobil R3 ini di bagian mesinnya sudah muncul getaran-getaran yang sedikit apa dibilang itu gregel, sudah ada getaran gregelnya. Dan kebetulan juga mobil ini Suzuki R3 ini belum diganti bagian businya selama mungkin 50.000 ya, 50.000 km belum pernah saya ganti businya. Dan di video ini menjadi waktu yang tepat untuk mengganti busi-businya dan sekaligus mengecek dari koil busi itu sendiri. Silahkan menyimak video ini hingga akhir ya. Ini untuk pelepasan filter udara supaya kita bisa membuka dari koil-koilnya dan busi mobil Suzuki R3. Caranya cukup mudah. Kita tinggal menggunakan kunci T dan kita angkat filter udara itu. Sudah terlihat dari koil-koilnya berjumlah 4 buah, dan di bawah koil itu terdapat busi Suzuki R3 itu sendiri. Caranya cukup mudah ya. Kita kendorkan bautnya seperti ini satu persatu. Nanti setelah itu baru kita cek koilnya dulu atau businya dulu. Bisa kita lepaskan juga kabelnya. Yang penting kabel-kabelnya itu tidak tercampur dengan kabel-kabel yang sebelah 1, 2, 3 maupun 4. Tapi untuk Suzuki R3 ini enaknya kabelnya sudah berukuran sesuai dengan lubang ruang mesinnya. Sebelumnya bisa untuk bantu channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan komen di bagian bawah. Dan jika video ini bermanfaat, bisa bantu juga share ke teman-teman yang memiliki Suzuki R3 juga. Caranya cukup mudah dan bisa kita kerjain sendiri di rumah maupun di bengkel. Dan untuk biayanya juga terbilang cukup murah. Kita bisa mengganti dengan busi originalnya, standarnya, atau bisa kita ganti juga dengan busi yang om-om kenankan, atau busi iridium, platinum, atau busi standarnya. Kalau menurut saya sudah cukup menggunakan busi orinya Suzuki R3 yang bermerek Denso atau NGK, tidak apa-apa. Yang terpenting ketika kita penggantian busi, kita selalu cek untuk keaslian dari busi tersebut. Jadi jangan sampai kita memasang atau mengganti busi yang baru tetapi businya itu adalah busi KW. Nah, untuk ini ruang mesinnya kita cek, hasil pembakarannya cukup kering dan cukup bagus. Tetapi kenapa mobil ini bisa sedikit boros ya? Untuk R3 lama warnanya coklat, untuk all new R3 warnanya abu-abu. Nah, untuk pembersihannya jangan lupa ketika bongkar ini juga dibersihkan juga. Caranya gimana? Cukup mudah.
Ini tinggal dibuka saja tuh. Nah, dalamnya seperti ini ya, bisa kita lihat, bisa kita bersihkan. Itu cukup saya panjang. Kita bersihkan dan ada menemukan pernya ini, per seperti ini. Nah, per ini biasanya ada seperti kotoran yang di aki, kerak-kerak putih. Ini dibersihkan. Caranya cukup mudah. Dibeginikan saja. Ini dibersihkan. Ada yang bertanya, Om, kenapa itu koilnya harus dibersihkan? Dan buat apa per yang ada di dalam koil itu? Ya, untuk sharing ya. Koil ini adalah alat yang atau spare part yang memunculkan listrik itu sendiri yang berasal dari magnet mesin atau dari aki yang disalurkan atau ditujukan kepada busi itu, dan businya memunculkan percikan yang menghasilkan pembakaran pada mesin mobil dan membuat tenaga pada mobil itu. Nah, untuk per ini biasanya terdapat itu tadi ya, kerak seperti yang bisa kita dapat di aki. Jadi ketika per itu tersumbat bisa menjadi hambatan listrik menjadi kecil atau sedikit terganggu ya dari hambatan-hambatan per itu, dan bisa kita panjangkan sedikit untuk bagian pernya supaya lebih mudah atau lebih dekat menjangkau busi mobil itu. Dia main gitu. Untuk cara pengecekan koil busi ini bisa kita lakukan secara manual ya, dengan cara kita cabut sedikit pada bagian koilnya. Dan ketika kita cabut itu, ketika koilnya normal, mesin akan pasti merespon dengan berbet ya, atau suara mobil yang kehilangan listrik hampir mati. Seperti itu adalah cara dari pengecekan koilnya. Dan ini adalah busi bekasnya dari Suzuki R3 yang setelah penggantian atau belum diganti selama 50.000 km. Dan saya lihat untuk busi ini sebenarnya hasil pembakarannya juga masih cukup bagus, masih berwarna coklat walaupun ada sedikit kerak putih ya. Untuk pembakaran busi yang normal itu berwarna coklat dan sedikit kering atau kering. Ketika ada kerak putihnya yang berlebihan, itu berarti mobil om-om ada sedikit masalah atau mobilnya terlalu irit, terlalu kering dan menimbulkan panas yang berlebih. Dan ketika hitam itu berarti mobilnya boros. Seperti itu. Jadi sekian dulu, semoga